Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan umatnya tentang kesederhanaan dan rasa syukur dalam menjalani kehidupan. Marilah kita sama-sama merenungkan sebuah fenomena yang masih sering kita jumpai di tengah masyarakat ini, khususnya di kalangan generasi muda, yaitu gaya hidup mewah yang dipaksakan. Fenomena ini muncul akibat dorongan gengsi, keinginan untuk mendapatkan pengakuan sosial, dan bahkan takut dianggap tertinggal dari orang lain. Padahal, kebiasaan seperti ini dapat menjauhkan kita dari sifat-sifat yang telah diajarkan oleh Islam. Melalui media sosial, kita dengan mudah melihat aktivitas orang lain. Lihat foto liburan, pakaian bermerek, mobil mewah, dan bahkan gaya hidup mewah yang tampak sempurna. Sayangnya, tidak semua yang kita lihat di media sosial adalah kenyataan yang sesungguhnya. Banyak orang yang berusaha menampilkan kehidupan terbaiknya hanya untuk mendapatkan pengakuan dan bahkan pujian dari orang lain. Sobat Sullah yang dirahmati Allah, fenomena gaya hidup mewah yang dipaksakan ini banyak kita temui di tengah masyarakat kita. Sebagian orang merasa harus mengikuti standar kehidupan tertentu agar dianggap kaya. Ada yang rela menghabiskan sebagian penghasilannya hanya untuk menjaga gengsi. Bahkan ada yang merasa minder jika ia tidak bisa mengikuti tren yang sedang berkembang. Fenomena ini menunjukkan bahwa ukuran kesuksesan perlahan mulai bergeser. Seseorang tidak lagi menilai dirinya dari akhlaknya, imannya, bahkan kontribusinya di masyarakat, melainkan melalui apa yang ia miliki dan apa yang bisa ia tampilkan pada orang lain. Akibatnya, lahirlah budaya membanding-bandingkan diri, sehingga lupa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Manusia terlalu sibuk mengejar pengakuan orang lain, tapi lupa yang paling penting adalah penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah telah mengingatkan dalam firman-Nya, "Walau tusakhir khaddaka linnasi wa la tamsi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu mukhtalif fakhur." Dan janganlah kamu memalingkan wajah karena sombong, dan janganlah kamu berjalan karena angkuh. Sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ayat ini menjelaskan pada kita bahwa kesombongan tidak lagi dilihat dari merendahkan orang lain. Pada zaman sekarang, kesombongan bisa terlihat dari pamer kekayaan, pamer kemewahan, dan bahkan ingin dianggap lebih daripada orang lain. Sobat Sullah yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa salah satu penyakit hati yang paling berbahaya adalah hubbud dunya, yaitu kecintaan yang terlalu berlebihan terhadap dunia. Ketika seseorang terlalu mencintai dunia, ia akan menilai kebahagiaannya melalui harta, penampilan, dan bahkan pujian dari orang lain. Pendapat Imam Al-Ghazali tersebut masih relevan di tengah masyarakat kita. Banyak orang yang sedih bukan karena kurang nikmat, tapi karena lupa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan padanya. Media sosial membuat sebagian orang lupa bahwa setiap manusia memiliki jalan dan rezekinya masing-masing. Padahal Rasulullah telah memberikan solusi terhadap masalah ini melalui sabdanya, "Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan janganlah melihat orang yang berada di atas kalian. Sesungguhnya itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan pada kalian." Hadis riwayat Muslim. Islam tidak melarang umatnya untuk kaya. Islam juga tidak melarang umatnya untuk menikmati harta yang halal. Tapi Islam mengajarkan kita kesederhanaan, keseimbangan, dan tanggung jawab. Kekayaan yang diperoleh dari cara yang halal akan melahirkan keberkahan, sedangkan kebahagiaan yang diperoleh dari gengsi akan melahirkan kegelisahan dan hilangnya keberkahan. Marilah kita menjadi generasi yang bijak dalam menggunakan harta. Semoga kita selalu menjadi manusia yang selalu bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Jangan sampai terlihat kaya di mata manusia tapi miskin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai terlalu mengejar pengakuan manusia tapi lupa menyiapkan bekal di akhirat.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat sombong, ria, dan angkuh terhadap orang lain. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang selalu bersyukur. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.